Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sore hari yang berbahagia ini, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya untuk kita semua. Di mana Dia sudah memberikan kesempatan untuk kita datang kepadanya di dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum Tuhan berbicara kepada kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Kita akan masuk ibadah kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kesempatan dalam hidup kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu di sore hari ini, untuk kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan setiap bait-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, biar kuasa-Mu menolong setiap pribadi kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah siap sedia datang beribadah kepadamu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan mengurapi kami semua, baik kami yang melayani-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman, dan sidang jemaat-Mu semua. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan persembahkan pujian kita kepada Dia. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Sungguh oleh karena pemeliharaan-Mu, sampai saat ini Engkau masih memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Engkau masih memeliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu tetap peliharaku. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terbatas kasih, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Oleh karena kasih pemeliharaan-Mu atas hidupku Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat silakan duduk kembali. Mari kita juga pergunakan kesempatan yang baik di sore hari ini. Kita mengucap syukur senantiasa kepada Dia. Mari bersama sidang jemaat kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Dia, bagi Tuhan, bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Saya undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Amin. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
Hanya Dia yang kita tinggikan, hanya Dia yang kita muliakan di atas genap puji-pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan sebentar menikmati baitnya, menikmati firman Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa yang memenuhi kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau. Biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini untuk memberikan kekuatan kami
untuk menyatakan kekurangan kelemahan kami, sehingga kami boleh menyadarinya Tuhan, dan juga menuntun kami Tuhan sampai ke tempat yang kami tuju nanti sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih didapati kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh layak mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan percaya firman-Mu, sehingga Bapa dalam surga kami memiliki kekuatan, keteguhan menghadapi apapun juga Tuhan. Situasi apapun tidak membuat kami menjadi khawatir dan lain sebagainya, tapi kami berserah kepadamu karena kami tahu Engkau sudah mati di atas kayu salib, Engkau sudah meneguk anggur asam campur empedu. Maka Bapa, itulah kami yakin Engkau mampu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat satu persatu dari sidang jemaat-Mu, termasuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu, membuat bimbang, bahkan mungkin membuat menolak firman, undang kuasa nama untuk mengusirkan semua kuasa roh itu. Perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus akan menolong, mengurapi termasuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena situasi apapun yang sedang terjadi, tetapi kita masih terus diberi kesempatan untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, sehingga boleh masuk dalam rencananya yang indah bagi kehidupan kita ini. Kita masih terus mempelajari di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, di mana ada 7 kali percikan di atas tabut perjanjian, 7 kali yang sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Injil Matius 27, dan kita sekarang masih membahas yaitu sengsara yang keempat. Yesus disalibkan sampai mati. Ya. Yesus disalibkan sampai mati. Ya. Kita sudah mempelajari waktunya penyaliban itu jam 12 sampai jam 3. Ya, kita sudah mempelajari hal ini. Ya, itulah waktu penyaliban Yesus. Ya. Nah, sore malam hari ini kita masih mempelajari yang terjadi antara jam 12 sampai jam 3 sore. Ya. Ada beberapa hal yang terjadi, yaitu yang sudah kita pelajari. Ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Terjadi kegelapan selama 3 jam. Dan di dalam ayat yang ke-46 ini, Yesus ditinggalkan sendiri, ditinggal seorang diri. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, ada 2 alasan kenapa Yesus ditinggal oleh Bapa di kayu salib. Ya. Yang pertama, alasan pertama kenapa Yesus ditinggal oleh Bapa di atas kayu salib, yaitu Yesus sedang menanggung dosa manusia.
Dan yang kedua, Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa bergaul dengan Dia secara pribadi. Terutama saat-saat kita sedang merasa ditinggal sendiri. Ada kalanya ketika kita menghadapi sesuatu, kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Dan pada saat itulah, kesempatan bagi kita untuk kita bergumul bersama Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus pernah ditinggal seorang diri di kayu salib. Sehingga kalau kita sedang sendiri, maka Dia yang sudah pernah yaitu ditinggal seorang diri, maka kita bergumul bersama Yesus itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kemudian hal yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu di dalam Matius 27 ayat 47 sampai 49 ini. Ini yang ketiga, ya. Matius 27 47 sampai 49. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Jadi yang ketiga di sini, saudara dikasih Tuhan, hal yang terjadi yang ketiga itu bahwa Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Artinya Yesus rela menanggung segala kepahitan, segala kegetiran hidup manusia yang disebabkan oleh dosa. Ya. Jadi ini Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Nah, kalau Yesus rela menanggung segala kepahitan kita, kegetiran hidup kita yang disebabkan oleh dosa itu, jadi kepahitan, kegetiran itu ada karena disebabkan oleh dosa. Nah, Yesus rela menanggung dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita sudah tahu Dia menanggung dosa-dosa kita, bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita harus menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Mulai dari anggur asam bercampur empedu, anggur asam bercampur empedu itu bicara tentang dosa-dosa. Ini semoga mengerti. Ya. Kalau dia sudah mati di atas kayu salib, bahkan meminum anggur asam bercampur empedu, dia sudah menanggung kegetiran oleh karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu. Sikap kita, tadi kita harus menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yaitu mulai dari anggur asam bercampur empedu, artinya menyerahkan dosa-dosa kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menyerahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan? Yaitu lewat mengaku dosa. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Beberapa hal yang salah dalam mengaku dosa sehingga mengakibatkan
bahkan kehidupan tersebut makin keras dan malah masuk dalam hukuman. Kalau ngakunya salah dalam mengaku dosa. Contohnya yang pertama yaitu Firaun. Ya, Firaun. Keluaran 10 16 sampai 20. Keluaran 10 16 sampai 20. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu." Itu Firaun setelah ada tulah, setelah ada hukuman, Musa Harun dipanggil dan dia mengatakan, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut itu dijauhkannya daripadaku." Karena ada tulah, doanya seperti itu tadi. Ayat 18, lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tiberio. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Oh, semua sudah lenyap. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Di sini kita melihat Firaun bisa mengaku dosa di saat ada tulah saat itu. Tetapi Firaun tetap keras hati. Di sini Firaun sudah mengaku dosa supaya tulah itu dijauhkan dari Mesir. Bukan mengaku dari dalam hatinya. Ya. Jadi ngaku dosa tapi tetap keras hati. Ya. Ini contohnya Firaun. Nanti saudara bisa membaca ya, di dalam kisahnya ini. Kemudian yang lain diwakili oleh Achan. Tadi Firaun. Sekarang kita lihat Achan. Ya. Yosua 7, 16, 20 dan 25. Yosua 7, 16, 20 dan 25. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatlah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatnya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatlah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapat oleh Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Achan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku." Ayat yang ke-25, ayat ke-25. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ya. Di sini kita melihat contoh ini, nanti saudara membaca dalam perikop ini dalam Yosua pasal 7, nanti saudara akan lebih jelas.
di sini kita melihat bahwa akan mengaku dosa karena tersudut. Ya, karena tersudut tadi. Ya, ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau Firaun ada tulah mengaku, tapi tetap keras hati. Nah, akan di sini mengaku dosa karena terjepit atau tersudut oleh masalah. Ya wis ngaku. Ya. Jadi pengakuan dosa jangan seperti Firaun. Ya. Kapok tapi berbuat dosa lagi. Jangan seperti Akan mengaku dosa oleh karena tersudut atau terjepit dengan situasi yang ada. Nah, sekarang pengakuan yang benar adalah pengakuan yang didasari beberapa hal. Ya. Jadi pengakuan yang benar, pengakuan dosa yang benar adalah pengakuan yang didasari oleh sadar akan dosa. Firman Tuhan keras memberitahukan kekurangan kelemahan, sadar, ngaku dosa. Kalau sudah sadar akan dosa, maka mengaku dosa. Ya, dengan sungguh-sungguh, setelah diampuni tidak berbuat dosa lagi. Kalau pengakuan itu benar, kehidupan itu juga akan dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18, Lukas 18, 9 sampai 14. Lukas 18, 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini Yesus katakan satu perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jadi tadi ya, yang pertama itu mengatakan dia merasa paling benar dan merasa paling sudah melakukan segala sesuatu. Tapi pemungut cukai ini nggak berani dikatakan tadi menengadah ke langit, tetapi memukul diri dan berkata, kasihanilah aku, orang berdosa ini. 14, aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tadi orang Farisi tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tadi pemungut cukai itu memukul diri. Artinya menyesal akan dosa sampai memukul diri ini. Dan dia berkata, kasihanilah aku, orang berdosa. Berarti sama dengan mengaku dosa. Orang yang dibenarkan Allah, kalau pengakuannya benar, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dosa inilah yang membuat hidup manusia menjadi pahit, getir, bahkan sampai ke dalam neraka.
Sebab itu dosa-dosa ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Jangan mempertahankan dosa. Serahkan lewat mengaku dengan benar tadi. Ya, mengaku dengan karena sadar akan dosa sehingga mengaku dosa. Sudah diampuni, tidak berbuat dosa lagi ini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Di sini kita melihat, ya, Yesus meminum anggur asam saat di Golgota. Waktu dia ada di atas kayu salib. Begitu juga dengan kita. Saat kita mengaku dosa, kita bagaikan naik ke gunung Golgota. Rasanya berat untuk ngaku. Rasanya berat bagi daging. Tapi kalau kita mau memanfaatkan ini, memanfaatkan momen ini adalah jalan tersingkat untuk menyelesaikan dosa. Bukan bypass lagi, tol. Cepat. Ya. Tadi dalam Yohanes 19 ya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Nah, setelah dia meneguk anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau sudah ada pengakuan dengan sungguh-sungguh, kalau sudah mengaku dengan sungguh-sungguh dan bertobat, berhenti, berbuat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Sudah selesai. Ini artinya tadi Yesus ya sudah selesai. Kalau kita mengaku dosa sungguh, bertobat berbalik kepada Tuhan, Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Sudah selesai. Artinya yang pertama, segala dosa kita diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dosa sudah diselesaikan, sudah diampuni, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, sudah selesai. Artinya yang kedua, segala masalah yang ditimbulkan karena kita berbuat dosa atau karena dosa-dosa juga diselesaikan, diampuni, dihapus. Bukan ditutup tapi dihapus. Yang ketiga, saat Yesus datang kali kedua nanti, Yesus sanggup menyempurnakan kita. Kenapa? Tuhan meminta anggur asam. Tuhan meminta anggur asam sampai dengan Tuhan meminta dosa-dosa kita dan tidak berbuat dosa lagi. Sebab dosa itu membuat manusia menderita. Di saat dalam dunia ini, kalau itu tidak dihapuskan, tidak diakui, tidak bertobat, maka dosa ini membuat manusia menderita untuk selama-lamanya. Nah, jadi ya, sebab dosa membuat manusia menderita dan merupakan perkara yang tidak ada gunanya. Kalau tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menyerahkan sesuatu yang tidak berharga, tidak mungkin bisa menyerahkan sesuatu yang berharga. Yang tidak berharga aja nggak bisa diserahkan. Tidak bisa diserahkan. Tidak mungkin bisa menyerahkan sesuatu yang berharga. Yang tidak berharga tidak bisa, apalagi yang berharga. Jadi kalau kita mau menyerahkan
dosa-dosa kita, maka ada harapan untuk bisa menyerahkan hal-hal lainnya. Ya. Jadi kalau menyerahkan dosa, ada harapan kita bisa menyerahkan hal-hal yang lain. 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7-8. 1 Petrus 5 ayat 7-8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dosa sudah diserahkan, kita juga bisa menyerahkan kekhawatiran. Ini semua kehidupan manusia ya, punya kekhawatiran. Tetapi kalau dosa sudah diselesaikan, maka kita juga bisa menyerahkan kekhawatiran kita. Apa yang dikhawatirkan kita? Apa yang dikhawatirkan oleh bangsa kafir? Yang pertama, Matius 6, 31-34. Matius 6, 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh bangsa kafir, oleh kita seringkali seperti, yaitu tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Ini kan sudah kayaknya ya masa tidak khawatir besok. Ya. Ini kehidupan sehari-hari ya, itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi yang dikhawatirkan bangsa kafir yang pertama yaitu kehidupan sehari-hari meliputi pangan, sandang, dan papan. Bukti bahwa kehidupan itu ditandai kekhawatiran yaitu tidak mengutamakan ibadah pelayan, tapi mengutamakan yang lain. Ya. Kalau aku ibadah, nanti khawatir begini begitu. Ya. Yang lain misalnya khawatir, oh waktunya ibadah. Ini, waduh kalau yang bisnis itu, oh ada pertemuan nih, bakalan dapat job nih, dapat untuk banyak nih. Ya. Maka cenderung akan meninggalkan ibadah. Khawatir kalau nanti tidak bisa bertemu dengan orang itu ya, waktu ibadah. Kalau ditunda orang nggak mau ya gagal. Ini seringkali seperti itu. Ya, dan lain ini. Jadi bukti kalau kehidupan ditandai kekhawatiran tidak mengutamakan pelayan, tapi mengutamakan perkara yang lain. Ya. Juga sudah beribadah melayani, tapi tujuannya untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau enggak mendapat kebutuhan hidup sehari ini enggak mau melayani. Nah, ini ya kehidupan, khawatir akan kehidupan sehari-hari tadi. Yang kedua tadi ayat 34,
khawatir akan hari besok. Khawatir akan hari besok. Artinya masa depan sampai kalau yang muda sampai masalah perjodohan. Buktinya tidak bisa mengutamakan yang benar. Sehingga kalau tidak bisa mengutamakan yang benar, tidak mampu hidup benar. Kalau ada kekhawatiran, maka sejak permulaan nikah sudah tidak benar, sampai perjalanan nikah juga tidak benar. Ya. Kita sudah tahu pernikahan yang benar harus memiliki 3 unsur. Yang pertama harus direstui oleh orang tua. Ini permulaan nikah. Ya, mungkin PDKT, ya, masih PDKT, sudah dikenalin kepada keluarga, sampai nanti meningkat pacaran dan sebagainya, lebih dekat sama keluarga, ya, baru nanti direstui, ya, masuk dalam nikah, ya, direstui oleh orang tua. Unsur yang kedua direstui oleh pemerintah, ya, itu kalau dulu. Kalau sekarang, yaitu, ya, setelah direstui orang tua, itu diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan di dalam ibadah, yaitu pernikahan. Ya. Baru nanti direstui oleh pemerintah. Keluar akte nikah. Jadi pernikahan yang benar adalah nikah yang diciptakan oleh Tuhan. Apa yang diciptakan oleh satu Adam dan satu Hawa, monogami. Ini nikah yang sejodoh atau sepadan. Artinya sejodoh sepadan, satu iman, otomatis satu pengajaran, satu baptisan. Baptisannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Boleh lebih baik dalam satu penggembalaan. Kalau tidak sepadan, berarti kehidupan itu ditandai dengan kekhawatiran ini. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, yang masih sering terjadi. Katakan, oh satu iman. Ya. Ini kan sama-sama orang percaya, satu iman. Tapi iman didapat dari mendengar firman pengajaran yang benar. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Dan satu baptisan seperti Yesus dibaptis. Ya. Sebab kita tahu ya, Raja Daud juga pernah mengatakan, ya, siapa yang di antara kita karena kekhawatiran itu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, sehasta itu maut. Ya, siapa? Oleh karena khawatir ini, saudara dikasih Tuhan, ya, siapa yang dapat menambah sehasta ini? Kalau ada kekhawatiran akan membuat umur kita menjadi pendek, baik umur secara hidup ini atau umur nikah dan lain sebagainya. Dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan. Inilah saudara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu kita mau
untuk menyadari sebagai bangsa kafir ini, ya, seringkali memang ada kekhawatiran ini. Kekhawatiran kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan hari esok. Ya. Jadi ya, bukan karena hebatnya kekhawatiran ini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, akan membuat kita lebih baik. Tapi kekhawatiran ini akan menjadi, ya, pembunuh. Ya. Karena hebatnya kekhawatiran menjadi pembunuh nomor 1. Ya. Lukas 21. Perhatikan. Lukas 21 ayat 26. Ya. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, sama dengan kekhawatiran, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi saudara dikasih, hari-hari kita menghadapi banyak hal. Jangan menjadi khawatir, nanti stres, dikatakan tadi. Akan mati ketakutan karena kecemasan, ya, atau kekhawatiran. Dengan apa yang sedang menimpa bumi ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi masalah yang begitu besar. Tapi Tuhan memberitahukan kepada jangan khawatir. Serahkan kepada Dia. Kalau ada salah, ada dosa, serahkan kepada Dia. Hidup benar, nanti Tuhan yang akan menolong ini. Dan juga kekhawatiran ada dalam hati itu membungkukkan orang. Tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kalau khawatir, kehidupan itu akan menjadi bungkuk. Amsal 12 ayat 25 itu. Kalau orang bungkuk berarti nggak bisa melihat ke atas. Tapi pandangannya hanya pada perkara yang di bawah, pada perkara yang di bumi. Ini sama dengan bungkuk itu dikuasai oleh antikris yang hanya pandangannya ke bumi ini. Nggak bisa melihat ke atas. Perkara-perkara dunia ini. Ini ada kisahnya. Perempuan yang bungkuk, ya, punggungnya nggak bisa berdiri dengan tegak 18 tahun. Angka 18 itu menunjuk kepada angka antikris. Dikuasai antikris. Berarti tetap manusia daging dan tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. 18 dijabarkan 666. Angka 6 itu angka daging. Tubuh daging, jiwa daging, roh daging. Sehingga hanya perkara itu dikuasai antikris. Tapi Yesus tidak rela kalau menjadi bungkuk karena dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab itu Tuhan mau menolong kehidupan kita ini. Mau ditolong apa enggak tinggal terserah kita. Tapi Tuhan rela. Tuhan tidak rela kalau kita menjadi bungkuk. Dan selalu dikuasai oleh kekhawatiran. Orang khawatir nanti akhirnya stres, akhirnya mati tadi. Ayat sudah mengatakan seperti itu. Ya. Tapi Tuhan mau menolong kehidupan kita. Ya. Lukas 13 ayat 12. Lukas 13 ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, perempuan yang bungkuk 18 tahun, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bagaimana cara Tuhan menolong? Yang pertama, Yesus melihat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, pertama kali yaitu Yesus melihat
Artinya Yesus melihat dengan pandangan belas kasihan. Kemudian yang kedua, Yesus memanggil dan berkata, itu sama dengan pemberitaan firman, memanggil dan berkata. Perkataan keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Jadi untuk bisa ditolong, kita mau tidak mau harus mendengar firman yang keluar dari perkataan Yesus sendiri. Ini saudara dikasihi Tuhan. Hasilnya tadi, wanita itu bisa sembuh kembali. Artinya bisa menyerahkan kekhawatiran. Tidak khawatir lagi. Bukti kalau sudah menyerahkan kekhawatiran, yang pertama buktinya tadi, bisa mencari keridhaan Allah dan kebenarannya lebih daripada segala sesuatu. Kalau tidak bungkuk, bisa memandang ke atas, melihat kerajaan Allah. Yang kedua, yaitu kalau menyerahkan kekuatan, bukti yang kedua, bisa tergembala dengan baik. Yaitu Kisah Rasul 2 ayat 42, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu mereka setelah mendengar khotbah Petrus, mereka menyadari Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian begitu banyak jiwa yang dimenangkan. Setelah itu mereka memberi diri dibaptis. Sesudah memberi diri dibaptis, apa yang dilakukan tadi ayat 42 dari Kisah Rasul 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Itu ibadah PA, disertai perjamuan suci. Seperti hari ini mereka bertekun dan dalam persekutuan. Itu dalam ibadah raya, dalam tanda pelita emas. Dan mereka selalu berkumpul dan berdoa. Itu tanda mesbah dupa emas. Itu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu dilakukan oleh gereja Hudan awal. Jadi bangsa kafir harus tergembala, karena bangsa kafir itu hanya sebagai keledai, seperti keledai. Kalau keledai itu tidak diikat, maka keledai itu akan menjadi liar. Tapi kalau keledai itu diikat, keledai itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kejadian 49 ayat 11, Kejadian 49 ayat yang ke-11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini sama dengan bangsa kafir harus tergembala pada pokok anggur yang benar. Yesus sendiri pokok anggur yang benar, yaitu firman, pengajaran yang benar. Kita harus tertambat ini. Kalau kita tergembala pada pokok anggur yang benar, hasil yang pertama, kehidupan kita akan dipelihara, dilindungi dan dirawat oleh Tuhan. Amin. Ada yang mengembalakan. Inilah keuntungannya. Dan keledai yang terikat dipakai oleh Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ini sama dengan kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir untuk masuk Yerusalem baru. Sekalipun banyak keledai, tetapi tidak semua dipakai. Yang dipakai adalah keledai yang tertambat ini.
Jadi kalau sudah bisa menyerahkan dosa, bertobat, berbalik kepada dan hidup dalam kebenaran, dan bisa menyerahkan kekhawatiran, yaitu bisa tergembala, maka kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama dengan menyerahkan nyawa itu kepada Tuhan. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Contoh kehidupan yang menyerahkan nyawa itu adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus rela menyerahkan nyawa untuk kita manusia berdosa. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa-dosa kita. Menyerahkan nyawa kepada Tuhan sama dengan rela menderita tanpa dosa sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh. Dalam Keluaran 30. Keluaran 30. Ayat 15 terlebih dahulu. Nanti ayat 13 dan ayat 16. Keluaran 30 ayat 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal. Jadi ya, orang kaya punya banyak, jangan mempersembahkan lebih. Dan orang miskin jangan mempersembahkan kurang dari setengah sikal. Itu pada waktu dipersembahkan. Persembahan khusus itu kepada Tuhan. Jadi setengah sikal itu. Ya. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. 16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi di sini ukurannya setengah sikal. Setengah sikal sama dengan harga kehidupan di hadapan Tuhan. Harga kehidupan di hadapan Tuhan hanya seharga setengah sikal. Tadi dikatakan tidak peduli kaya, tidak peduli miskin. Sebab kaya dan miskin harus memberikan jumlah yang sama. Setengah sikal. Setengah sikal ini sama dengan mata uang yang terkecil. Artinya kehidupan yang kecil, kehidupan yang tidak berharga ini. Kecil ini. Setengah sikal. Kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka kehidupan itu akan cepat habis dan hilang, lenyap. Karena itu setengah sikal itu harus diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Tadi ayat 13 dan 16, setengah sikal untuk ibadah. Di mana? Dalam kemah pertemuan. Untuk masuk ibadah dalam kemah pertemuan. Jadi kaya miskin sama harus mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi segenap tubuh kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Karena tubuh kita hanya seharga setengah sikal yang seringkali terjual pada perkara-perkara yang murah. Kan setengah sikal kan kecil.
Ini yang harus perhatikan. Ya. Jadi sama-sama, yang kaya yang miskin setengah sikal. Artinya mempersembahkan kehidupan ini untuk ibadah dan melayani Tuhan. Kalau setengah sikal dipersembahkan pada Tuhan, haruslah hidup kita ada artinya. Ya. Jadi kalau setengah sikal itu dipersembahkan kepada Tuhan, kehidupan kita disebarkan kepada Tuhan, baru kita hidup ada artinya. Sekalipun kecil, tapi Tuhan bisa memakai hidup kita. Tadi setengah sikal kan kecil, bisa dipersembahkan kehidupan kita ini. Tuhan bisa memakai hidup kita. Jadi syarat untuk nanti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna, yang pertama menyerahkan dosa sehingga bisa hidup dalam kebenaran. Yang kedua menyerahkan kekhawatiran sehingga kita bisa tergembala dengan baik. Yang ketiga menyerahkan nyawa ini sampai daging tidak bersuara lagi. Kalau setengah sikal itu dipersembahkan kepada Tuhan tadi, hasilnya apa? Hasil yang pertama, Keluaran 30 ayat 12. Keluaran 30 ayat 12. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi hasil pertama, kalau setengah sikal kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka hasil yang pertama, tidak ada tulah, tidak ada hukuman Tuhan, sehingga yang ada Allah damai sejahtera dan suasana keberkatan. Amin. Jadi kalau setengah sikal dipersembahkan kepada Tuhan kehidupan, hasil yang kedua, Keluaran 30 ayat 16, Keluaran 30 ayat yang ke-16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Hasil yang kedua, Tuhan ingat akan kita. Amin. Kalau Tuhan ingat akan kita, sehingga kita tidak pernah ditinggal oleh Tuhan sedetik pun, Tuhan tidak tinggalkan kita. Ini, ya. Jadi kalau kita bisa mempersembahkan, ya, setengah sikal kehidupan kita, ya, maka hasil pertama, ya, tidak ada tulah atau hukuman. Hasil yang kedua, Tuhan yaitu ingat akan kita. Kalau Tuhan ingat, berarti kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya. Yesaya 49. Yesaya 49. Ya. Yesaya 49 ayat yang ke-14 15. Pelayan siap. Ya. Yesaya 49 ayat 14 dan 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Ya. Mungkin kita menghadapi saat-saat di mana kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Atau seorang diri. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini yang harus sungguh-sungguh kita mengerti, kita menyadari, dan kita mendapat kekuatan. Kalau Tuhan mengingat kita, maka semua masalah itu diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Siapa mau masalah diselesaikan oleh Tuhan? Ya, yaitu supaya kita ya bisa hari-hari sungguh-sungguh mempersembahkan ya kehidupan setengah sikal kepada Tuhan. Ya, nah saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan mengingat kita, ini satu hal yang luar biasa. Ya, tadi dengan jelas kita, aku tidak akan melupakan engkau ini. Dan hasilnya yang lain itu hasil ketiga, kita masuk dalam pembangunan tabernakel, pembangunan tubuh Kristus. Sekalipun kita kecil, seharga hanya setengah sikal, kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan kita akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Biar malam ini Tuhan tidak meminta yang besar-besar, yang muluk-muluk. Tapi Tuhan mulai dengan meminta dosa-dosa kita. Akui hidup benar. Setelah itu menyerahkan kekhawatiran, sampai menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkan setengah sikal. Ya. Maka hasilnya luar biasa bagi kita. Menghadapi apapun sekarang. Kita tidak ada kekhawatiran dan selain sebagainya. Tapi kita semakin bisa ya mempersembahkan kehidupan untuk dipakai oleh Tuhan. Sampai kita nanti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan kita akan bersama dengan Dia untuk kekal selamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama dan siapkan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita mau untuk masuk. Kita pujikan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. jauh ke dalam tepi laut. Jauh ke dalam tepi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya.
Betapa besar, benar Tuhan kasih-Mu begitu besar. Pengampunanmu Tuhan lewat kordela mati di atas kayu salib. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan begitu baik. Kalau malam hari Tuhan kembali melihat kita, memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya satu kemurahan. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kita untuk diselesaikan. Dan biarlah malam hari ini sebelum makan minum tubuh dan darah Tuhan, apapun yang kita rasa masih belum berkenan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan, sehingga kita nanti makan minum tubuh dan darah Tuhan
dan semua itu terselesaikan. Segala dosa akan diselesaikan. Segala masalah juga yang timbul karena dosa juga diselesaikan. Dan juga nanti kita masuk dalam kesempurnaan. Biarlah kehidupan kita ini kecil, hanya seharga setengah sikal di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mampu untuk menolong kita. Kalau kita mau untuk menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biar malam hari serahkan semua itu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau setengah sikal dipersembahkan kepada Tuhan, maka tidak ada hukuman yang akan datang. Dan Tuhan selalu akan mengingat kita ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut dan lain sebagainya ini. Bahkan Tuhan akan bawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Itulah sasaran kita hari-hari ini menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lewat firman memberikan kekuatan kepada kami dan memotivasi kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami boleh mempersembahkan kehidupan sekalipun hanya seharga setengah sikal hidup kecil. Tapi bisa mempersembahkan tubuh yang hidup yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Sehingga kami menghadapi masa sukar kami tidak harus ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi tetap damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Sehingga mereka tidak ada langsung kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya Tuhan. Karena yakin bahwa Engkau beserta Tuhan. Engkau mampu menolong. Bahkan Engkau sesungguhnya sudah menolong. Tinggal biarlah kita bisa menerima pertolongan-Mu atau tidak. Engkau tolong sidang jemaat-Mu dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bisa semakin hari memperhatikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan lepaskan kehidupan ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan untuk terima tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi serahkan seluruh kami ke dalam tangan. Ampuni Tuhan kekurangan kelemahan yang ada pada kami. Sehingga kuasa korban-Mu lewat perjamuan malam ini akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan berkat di atasnya, bubuhkan kuasa di dalamnya. Kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan ini adalah benar-benar tubuh Tuhan. Akan terima dengan iman. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah mengendal berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan juga tinggikan di atas kepala kita. Ini darah Yesus. Di dalamnya tetap ada kuasa yang sama. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Dalamnya ada kuasa untuk menyucikan kita. Untuk menolong kita dan menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kita. Jamah dan imani. Di mana bagian sakit bisa dijamah. Jamah dan imani. Darah Yesus bekerja. Kalau tidak bisa terjangkau, letakkan tangan kiri di depan dada kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan semakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita. Sudah selayak kita mengucap syukur kepada Tuhan malam hari. Karena begitu besar perhatian kasih-Nya bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Sofi akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan malam hari. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih kemurahan-Mu. Begitu kasih. hina sekali kami di hadapan-Mu. Dan pada sore hari ini Tuhan, mendapatkan kemurahan-Mu, mendapatkan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan pada sore hari ini kembali Engkau nyatakan itu kepada kami Tuhan. Kami boleh mempercayakan segenap hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menambatkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab siapa kami manusia ini Tuhan, yang begitu rendah di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena pengampunan-Mu Tuhan, kehidupan kami boleh dipulihkan kembali. Kehidupan kami boleh mendapatkan pengampunan dosa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak mempercayai akan kuasa-Mu. Kami tidak ada alasan lagi untuk kami khawatir Tuhan akan hidup kami. Pada sore malam hari ini Tuhan, Engkau sudah nyatakan itu semua untuk kami. Untuk kami Tuhan, menyerahkan segala perkara dalam hidup kami, segala kekhawatiran kami dalam hidup kami, untuk kami serahkan kepada Engkau. Biar Engkau sendiri yang berperkara atas hidup kami. Dan boleh Engkau boleh berkara atas hidup kami. Dan Kau boleh mendapatkan suatu kemenangan dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan meletakkan segala pengharapan kami, masa depan kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada sore malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan, permasalahan kami ke
dalam tangan-Mu Tuhan. Oh biar baik yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan. Yang di dalam persoalan permasalahan, Engkau bukakan jalan Tuhan. Oh Tuhan, yang di dalam ketakutan, yang di dalam kekhawatiran juga Engkau lepaskan. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan, jikalau dunia mencekam dengan sakit penyakit corona Tuhan, kami boleh bergantung, berharap hanya kepada Engkau. Segala sakit penyakit itu Engkau halaukan semua dari kami Tuhan. Engkau singkirkan kami semua penyakit itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup melepaskan kami dari kekhawatiran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang dari-Mu. Kami boleh mendapatkan penggembalaan yang dari-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan mendapatkan sukacita yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, memberkati sidang jemaat-Mu, semua hamba-Mu juga yang menyampaikan berkat firman-Mu. Biar Engkau pakai lebih jauh untuk menyampaikan berkat firman-Mu, untuk menggembalakan kami melalui kuasa firman-Mu, firman pengajaran yang benar itu. Amen. Untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, hadirat-Mu, baik di tempat ini juga di mana sidang-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa sekarang berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh ambil satu perhatian bagi pekerjaan-Mu di tempat ini lewat persembahan syukur, juga untuk yang membutuhkan lewat persembahan diakonia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah di mana kita bisa belajar Tuhan untuk menghargai apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Bahkan perpuluhan sudah kembalikan membuktikan kalau kehidupan sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan inilah satu hal Bapa dalam surga yang kami boleh rasakan, bahwa selama ini Engkau tetap terus memelihara kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan tolong di dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang ke depan ibadah doa dan juga ibadah raya. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu, untuk youth, juga untuk yaitu remaja. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik guru-gurunya semua. Engkau berikan satu kekasetiaan dan juga ada satu dorongan untuk terus melayani Tuhan. Juga Engkau memberkati kami pelayan malam hari ini, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan, sehingga tetap bisa eksis untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, limpahkan berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.